Asisten ini akhirnya buka suara tentang Anies. Menurutnya, Pak Anies adalah sosok yang beda dengan pejabat yang lain. Kalau nemenin bapak itu kayak bukan nemenin pejabat ya gitu. Kayak orang biasa gitu. Dia melakukan semuanya dengan sendiri gitu. Atur, saya itu bisa ngerjain semuanya sendiri gitu. Saya nggak minta tolong bantu, ya nggak usah gitu. Sesimpel itu sih gitu. Nggak yang ribet-ribet sih orang. Dari subuh kita keluar, kayak bapak keluar kamar gitu udah harus siap gitu. Dan pulangnya setelah bapak masuk kamar, baru kita bisa pulang. Ya itu udah tengah malam pasti. Bahkan kadang sampai dini hari. Begini, Bah. Sejak kepergian Abah tahun 2022, pendidikan yang telah diberdirikan di sana oleh Pak Budi Sulistiono hilang. Saya lulusan Madrasah Ibtidaiyah dan lulus di Kampung Bayam sana. Lalu Abah, tahu Abah, dulu relawan semua karena Abah yang benar-benar konsisten dan benar-benar amanah kepada rakyat, kepada kaum jelata, kaum miskin, petani kota yang tidak pernah diperhatikan oleh pemerintahnya. Tapi ketika 2017, 2018, Abah masih ingat dengan pelukan kasih sayang Bah pada kami, dan kami dimanusiakan di situ. Datang dinas KPKP, kami hanya bertani dulu, berpikir cuma hanya bertani, bagaimana menjual, bagaimana caranya dapur tidak ramai, bagaimana caranya anak kami bisa jajan. Di sana kami dididik Bah, sampai sekarang kami lengkap, sampai ibu-ibu 2 orang Bah sudah bisa bahasa Inggris dan bisa bahasa Mandarin. Ini seharusnya dilanjutkan, jangan dijegal. 1 tahun 2 bulan Bah, dulu ekonomi kami maju Bah. Bayangkan, itu pengikut-pengikut Abah di Pemda yang namanya Bang Sami, Mas Kozin, Uda John ngasih modal 5 juta Bah. Bukan Jack Pro Bah yang ngasih modal Bah, bukan Bah, relawan-relawan itu. Maka kami bisa berdagang ibu-ibunya di sana yang disediakan kantin itu, yang dijanjikan oleh Abah. Jadi mohon, Abah Anies bukan berjanji tapi melaksanakan baktinya sebagai pemimpin. Tolong kami Dewan Perwakilan Rakyat, mohon ini dilanjutkan baktinya Pak Anies sebagai gubernur ini menjadi pemimpin bakti kepada masyarakatnya. Tolong dengar Dewan Perwakilan Rakyat, mohon. Kami dikriminalisasi sekarang Abah. Bayangkan 1 tahun 2 bulan di sana kami harus menjaga kesehatan anak, dan kami ngampar ke ikan asin. Bismillah, Bismillah. Insya Allah nanti Allahu begitu Akbar. Quran lagi ya. Barakallah. Saya selalu bilang, bukan berduduk lagi. Terima kasih. Saya selalu bilang yang sabar. Insya Allah kalau kewenangan itu dikembalikan, segera kita kembalikan hak itu. Teman-teman sekalian, menjadi negara itu artinya rahim. Menjadi negara itu artinya rahman. Menjadi negara itu artinya mengasihi, menyayangi. Dan rakyat itu adalah yang harus dipandang sebagai pihak yang dilindungi. Teman-teman ini, warga Kampung Bayam ini bukan dilindungi oleh pribadi. Ini dilindungi oleh keputusan gubernur yang harusnya dilaksanakan oleh negara. Jadi tidak seharusnya pelayanan-pelayanan itu berhenti. Justru pelayanan itu harus diteruskan. Penderitaan yang mereka alami bukan penderitaan karena mereka, tapi karena pemerintah mengubah kebijakan. Menurut saya ini harus dikembalikan. Mudah-mudahan ini terdengar oleh pemerintah dan mudah-mudahan ini nanti dilaksanakan. Tapi jangan sampai karena diungkapkan di sini makin tidak dilaksanakan. Terima kasih kepada Bapak Anies Rashid Baswedan atau yang biasa disebut dengan Abah. Abah, terima kasih di Pilpres 2024 ini kami banyak belajar dari Abah. Kami jadi tahu ternyata Abah lah yang mendirikan gerakan Indonesia Mengajar sejak tahun 2009 yang berjuang untuk mencerdaskan anak bangsa. Dan di Pilpres ini Bah, kami banyak belajar tentang demokrasi yang sesungguhnya. Bagaimana perbedaan itu membuat kita semakin indah, bukan untuk menuduh salah. Abah selalu terbuka dan kritikan baik halus maupun kasar. Abah selalu mencontohkan kepada kami bagaimana menghadapi perbedaan dengan senyuman.
Desak Anies adalah contohnya. Abah mengajarkan kepada kami bahwa kampanye tidak harus dangdutan atau acara hiburan. Tapi tanpa Abah sadari, Abah telah menghibur akal kami yang telah lama tidak menerima pembelajaran tentang demokrasi dari seorang negarawan. Bah, kalah ataupun menang Abah di Pilpres ini, kami yakin Abah akan terus mengabdi untuk bangsa ini. Tapi satu hal yang pasti, Bah, Abah telah menabur benih pencerdasan anak bangsa, sehingga di masa yang akan datang, benih inilah yang akan menjadikan Indonesia disegani dan bermanfaat untuk dunia. Sekali lagi, Bah, jazakallah khairan. Terima kasih, Abah Anies. Orang semua mengatakan yang nggak suka sama Anies Baswedan waktu pilihan gubernur DKI menggunakan politik identitas. Jangan pilih Anies karena itu politik identitas. Aku bilang di mana-mana itu istilah yang membodohkan. Semua orang punya identitas. Gak usah ngomong Valen ini orang Batak dari identitas. Gak usah ngomong Tejo ini orang Jawa. Itu pembodohan. Tapi saya memberi ruang. Oke. Tapi yang gak suka Anies harusnya bilang gimana? Kalau menjawabnya itu dengan kenyataan. Apakah saya ketika mengelola Jakarta diskriminatif? Apakah ketika saya mengelola Jakarta memberikan perlakuan yang tidak adil? Apakah kemudian cenderung kepada 1-2 kelompok tertentu atau semua dapat kesetaraan? Kan Anies udah 5 tahun tugas. Kenapa terus-menerus dinilai pakai pernyataan? Lihatlah kenyataan. Kenyataannya udah kok. Jadi kalau misalnya dituduh dengan misalnya ya framing apapun juga, itu 2017. Karena itu saya nggak pernah bantah. Tidak membantah, tidak mengkoreksi. Kenapa? Saya cuma minta, ya Tuhan beri saya umur panjang supaya 5 tahun ini selesai. Karena kalau 5 tahun selesai, saya akan jawab semua itu. Semua tuduhan di masa kampanye. Kan ketakutan. Pak Anies, nanti kalau Anda bertugas sih, nanti Jakarta akan jadi begini. Akan. Dan Jakarta udah tuh. Apakah dugaan 5 tahun lalu terbukti? Kalau nggak terbukti, batalin aja itu dugaannya. Kita gunakan akal sehat. Udah terjadi kok 5 tahun. 5 tahun gimana Jakarta? Rasanya Jakarta tenang, tidak ada ketegangan. Jakarta damai. Suasananya suasana guyup. Itu kan dibangun 5 tahun ini. Kan nggak kelihatan. Saya sapa semuanya, komunikasi dengan semuanya. Dari mulai yang sepemahaman sama yang tidak sepemahaman. Dan saya tidak peduli apa pikiran mereka di masa lalu. Saya sering bilang begini, I'm not asking you to like me, I'm asking you to help Jakarta. Saya nggak minta Anda menyukai saya. Tapi saya... Ibu, daftar haji tahun berapa? 2013. 2013. Terus diberitahu kapan bisa berangkat? Menunggunya berapa tahun? 7 tahun. Berapa? 7 tahun. 7 tahun. Ini salah satu hal yang kita ingin ikhtiarkan. Karena ketika saya sampai di NTB, banyak yang bercerita keinginan haji di sini antriannya panjang sekali. Bahkan bisa ada yang menyebut sampai 13 tahun. Betul ya? 30 tahun. 35 tahun. Perlukah ini diperjuangkan? Perlu diperjuangkan? Atau lanjutkan aja 30 tahun? Tidak. Oke, bismillah.